Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini juga saya akan membawakan renungan dengan tema rindu. Lukas 24 ayat 49, beginilah firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting bagi kita orang percaya. Namun kepenuhan Roh Kudus itu tidak terjadi secara kebetulan atau secara acak, melainkan diberikan dengan sengaja, terarah, dan pasti kepada setiap orang yang akan menerimanya. Ayat yang barusan kita baca menegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Janji itu bersifat pribadi dan mempunyai nilai. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus, nilainya sangat tinggi dan mulia. Kita tahu Allah yang kita miliki adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai sekarang, selamanya. Ia selalu bergerak dalam kesetiaan, sehingga setiap janjinya pasti digenapi. Demikian halnya dengan janji tentang Roh Kudus, Tuhan pasti menepatinya. Tetapi untuk masuk dalam proses menerima janji Tuhan ini, sebagai orang percaya kita harus memberikan nilai yang sepadan dengan nilai Allah. Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat tinggi, sehingga ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, maka Ia akan mengangkat kita ke tempat tinggi di mana terdapat perkara-perkara sorgawi. Bukankah ketika kita sedang berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah akan terlihat kecil? Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan memandang segala masalah kita menjadi kecil. Jadi jika hari-hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat ataupun pergumulan yang berat, mari lewat momen doa 10 hari ini kita minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya oleh kuasanya kita bisa diangkat ke tempat yang tinggi, sehingga saudara kita semua bisa melihat bahwa masalah atau pergumulan yang kita hadapi itu akan terlihat kecil. Sebaliknya ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan di daerah bawah atau tempat yang rendah. Kita akan kesulitan untuk apa? Memiliki iman dan pengharapan yang tinggi. Kita akan menjadi Kristen yang biasa-biasa, yang sulit melihat kuasa mujizat Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali tidak terbang di tempat yang rendah, tetapi terbang di tempat yang tinggi. Kita di sini diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan ingin kita bergerak di tempat tinggi. Tetapi untuk sampai di tempat yang tinggi ini, kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, kita mampu terbang tinggi. Kita akan lebih banyak melihat kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi dibandingkan tempat yang rendah. Tempat tinggi akan membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 4 alasan mengapa Roh Kudus mengangkat kita ke tempat tinggi, yaitu yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang dimaksud semua orang dalam ayat tersebut adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diberi hak istimewa yaitu menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mesahkan kita, akan melegalkan kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu, kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam ayat itu adalah, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata exousia, yang berarti otoritas. Jadi dengan percaya kepada Yesus, maka menerima Roh Kudus, sehingga kita diberi kuasa atau otoritas menjadi anak-anak Allah.
Dalam Lukas 15 ayat 17-19, di situ menceritakan anak yang terhilang telah membatasi hubungannya dengan bapaknya dengan nilai-nilai jasmani. Kita tahu bahwa Tuhan itu penyedia yang ajaib. Ia sanggup memenuhi setiap keperluan kita. Tetapi apakah hanya sebatas itu nilai kekristenan kita? Apakah pengiringan kita kepada Tuhan hanya dimaksudkan untuk mengejar hal-hal jasmani? Tentu tidak. Sebab jika demikian, kita menempatkan diri kita sebagai Kristen upahan. Kristen upahan bukanlah Kristen anak Allah. Kristen upahan adalah Kristen di tempat bawah, bukan Kristen di tempat tinggi. Seseorang yang membangun kekristenannya di tempat bawah akan mudah digoncang jika secara jasmani keperluannya tidak terpenuhi. Mari dorong hati dan pikiran kita supaya diangkat Tuhan ke tempat yang tinggi untuk menyatakan bahwa kita sah sebagai anak Allah, bukan orang upahan, dan yang bisa melakukannya adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita rindu sekali, benar-benar rindu, harus memiliki rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 22, kita melihat bagaimana respon Bapa ketika anaknya yang terhilang memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Sekalipun untuk menjadi orang upahan, Bapa menyambutnya dengan memberikan jubah, sepatu, dan cincin. Cincin ini melambangkan meterai yang mesahkan anak yang terhilang itu sebagai anak Bapa. Seorang upahan itu tidak bisa leluasa di dalam rumah. Tetapi kalau sah sebagai anak, ia akan leluasa sepuas hatinya dan mempunyai akses di rumah Bapa. Jadi kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah yang bisa mengakses setiap yang ada di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita mempunyai sifat kudus. Efesus 3 ayat 16 mengajarkan bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan di dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita, dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman seseorang semakin teguh dan kuat, sehingga cara ia berpikir, berkata-kata, dan bertindak selalu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa hidup kudus, tidak berbuat dosa ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa mengalahkan iblis atau kejahatan. Kita dapat kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dalam Efesus 6 ayat 11-12 menjelaskan bahwa ada pelengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis dan segala struktur iblis. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 menegaskan kepada kita bahwa roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mudah mengalahkan segala roh jahat. Yang terakhir, 4, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8 berasal dari kata dunamis, yang juga dipakai sebagai asal kata dinamit, yang berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat. Kuasa ini menjadikan kita menjadi sebagai anak Tuhan yang mempunyai banyak ledakan. Artinya apa? Artinya kemana kita pergi akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Namun tanda-tanda mujizat Allah itu akan berfungsi efektif ketika kita menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan agar kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, bukan terbatas hanya pada bisa berbahasa roh, tetapi bergerak lebih dalam untuk menjadikan kita sah sebagai anak-anak Allah, untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mempunyai sifat kudus, untuk membuat kita mampu mengalahkan iblis, dan agar kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa.
Allah Maha Besar, Allah yang bertata di dalam sorga, bersyukur untuk di pagi ini, waktu yang singkat ini Tuhan, kembali kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat yang sudah mendengar, biarlah ini yang menjadi kekuatan kami semua, memberkati untuk pelayanan gereja di tempat ini. Engkau yang terus curahkan Tuhan kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk bekerja bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin, biarlah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami ucapkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.